Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam wa akhrajana minal juhri wal kufri wad dhalam wa farraqana 'ala dzalimin 'ala dawam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun adim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabballah liqa Allah ahabba liqa Allah. Wa man kariha liqa Allah karihallah liqa'ah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang dan kesempatan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan, pasti yang paling nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat iman sedang Islam. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat akhir zaman yang mendapatkan syafaat dari baginda kita Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadir rahimakumullah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang mengenai sabar. Sabar. Allah berfirman dalam sebuah ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji kepada kita semuanya. Ketika kita bebas, kita lulus dari ujian itu, maka Allah akan memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya. Para ulama membagikan sabar itu kepada 4. Yang pertama, wasobru ala musibah, sabar atas musibah. Kita sekarang mendengar, kita melihat bagaimana musibah yang ditimpakan, yang menimpa kepada kita semuanya. Dengan adanya penyakit pandemi, mudah-mudahan penyakit pandemi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Musibah bukan jadi halangan kita dekat dengan Allah. Musibah bukan menjadikan halangan kita tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Musibah kita tidak menjadikan halangan kita mencari ilmu. Tanda buktinya salah satunya, siswa-siswi di mana saja yang berada, sekolahnya di mana saja, sekarang lagi ditimpa musibah. Salah satunya talabul ilmi, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wasobru ala masyakat, sabar atas kesulitan. Kita merasakan kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan yang kita hadapi, tetapi kita tetap punya Allah. Kita harus yakin kepada Allah. Allah akan menolong kita, Allah akan bersama-sama dengan kita semuanya. Yang ketiga, wasobru ala ta'ah, sabar atas taat kepada Allah. Apa sih yang diandalkan oleh kita? Jabatan, kekayaan, harta, pangkat, derajat kita semuanya. Tidak ada apa-apanya di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ketaatan kita kurang kepada Allah, pada Allah sudah memerintahkan dalam ayat Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, taat kepada Allah, kepada Rasulnya. Allah memerintahkan kita sholat yang 5 waktu, maka lakukanlah, kerjakanlah, laksanakanlah. Itu akan menjadikan kebahagiaan buat kita semuanya. Yang terakhir, wasobru ala maksiat, sabar atas maksiat kepada Allah. Sekarang banyaknya. Apa gunanya ibadah kita? Apa fungsinya sholat kita ketika maksiat selalu kita lakukan, selalu kita melakukan maksiat kepada Allah? Maka sholat itu tidak mungkin dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala
dan kita dihindarkan dari musibah, terutama musibah yang paling besar, yang paling dahsyat, yaitu musibah kita dimasukkannya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi min dzalik. Yuk kita lakukan. Kita tingkatkan keimanan kita, amal soleh kita. Allah berjanji dalam ayatnya, wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum magfiratu wa ajrun adzim. Janji Allah buat orang-orang yang beriman, yang melaksanakan amal soleh, maka bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, dimasukkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kultum yang singkat ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.